Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ada suara orang berseru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Renungan ini berpusat pada sosok Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan sejati sebagai persiapan menyambut kedatangan Raja, yakni Yesus Kristus. Pertobatan bukan sekadar menyesal secara emosional, melainkan perubahan pikiran dan hati yang menghasilkan perubahan hidup secara menyeluruh, serta menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Penampilan Yohanes yang sederhana menunjukkan fokusnya pada misi Tuhan, bukan pada kenyamanan duniawi. Menjadi Kristen atau aktif di gereja tidak menjamin keselamatan jika tidak ada pertobatan pribadi yang sungguh-sungguh. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Ini adalah pengingat bahwa penghakiman Tuhan itu nyata, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang. Kita dipanggil untuk meratakan jalan di hati kita, membuang kesombongan, kepahitan, dan dosa, agar Kristus dapat bertahta sepenuhnya. Sudahkah hidup Anda mencerminkan buah pertobatan? Apakah Anda sedang mempersiapkan hati untuk kedatangannya, atau hanya sekadar menjalankan rutinitas agamawi? Tuhan Yesus memberkati.